Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita memasuki hari baru. Hari Senin 26 Agustus 2024. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik dan selalu baik. Oh haleluya. Saudara, ayo kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa baik bagi setiap kami. Kami boleh memasuki hari baru hari ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Allah. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami pagi hari ini duduk sebagai seorang murid, ajar setiap kami. Agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya selalu excited kalau sudah pagi-pagi begini. Tuhan Yesus senantiasa dahsyat. Amin. Ayo. Tema kita hari ini adalah mematahkan roh minder. Minder itu seperti apa aja? Tidak percaya diri, merasa diri bodoh, merasa diri tidak berguna, ya, merasa diri gak bisa mengalami pertumbuhan. Intinya orang yang minder itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, ini berbahaya sekali. Karena spirit minder itu bisa mematahkan masa depan kita. Bisa mematahkan doa kita sendiri. Sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Nah ini minder ya. Ini penting sekali. Amin. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar. Buka kitabnya di kitab Yeremia 1. Ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10. Ya, Yeremia 1 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Judulnya, perikopnya ini tentang Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita semua tahu ya bahwa Yeremia ini dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan sebagai nabi. Nah, Yeremia ini siapa? Kita lihat dulu. Kita perhatikan ya, dibuka firman-Nya. Yeremia 1 ayat yang keempat. Firman Tuhannya begini katanya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku, Yeremia, menjawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku Tuhan menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini dulu. Wow, saya baru baca ini aja udah, Yeremia itu siapa toh? Anda dan saya ini Yeremia. Nggak sadar toh bahwa kita itu sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu hal yang dahsyat bagi hidup kita, keluarga kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Banyak orang tidak tahu firman Tuhan ini. Perhatikan, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tetapi katakan, firman Tuhan datang kepada Anda dan saya. Sebutin namanya, ya. Firman Tuhan datang kepada Kathy. Katakan itu, firman Tuhan kepada, sebutin nama saudara sendiri. Ya, perhatikan. Firman Tuhan datang bunyinya demikian. Sebelum aku, kata Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sekalipun Anda dilahirkan dalam keadaan, maaf, mungkin Anda akan diaborsi pada waktu itu sama ibunya. Ya, karena ada faktor ekonomi mungkin, atau mungkin terjadi penolakan, atau maaf, mungkin Anda dilahirkan dalam kondisi sebelum orang tua menikah. Ya. Atau Anda dilahirkan dalam keadaan memang ditolak dari awal, tetapi lahir kemudian. Atau Anda dilahirkan dalam keadaan normal. Apa saja. Pokoknya kita dilahirkan dalam keadaan apa saja, Tuhan mengenal kita semua. Amin. Makanya saudara, tidak ada namanya anak haram. Tidak ada namanya anak yang ditolak. Karena yang menolak itu adalah manusia. Tetapi Tuhan tidak. Ini jelas banget loh. Bahwa Tuhan
itu mengenal kita dalam kandungan. Tidak ada penjelasannya, pengecualian untuk anak yang dilahirkan sebelum menikah atau pengecualian untuk anak yang ditolak oleh orang tuanya. No. Ini untuk kita semua. Jadi Anda dan saya harus tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengenal kita sangat dekat. Ini belum sampai lahir loh. Baru ada di dalam kandungan, tetapi Tuhan sudah kenal. Jadi saya katakan, Anda yang dilahirkan dalam keadaan, maaf ya, mungkin sebelum orang tua menikah, jangan minder. Jangan sebut diri sebagai anak haram. No, Anda tidak anak haram. Anda bukan anak haram. Anda anak Tuhan. Paham ya? Anda anak Tuhan. Kalaupun orang tuamu menolak engkau pada waktu engkau lahir, engkau tetap anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita benahi diri. Ya, pegang dulu ya bahwa engkau bukan anak tertolak, engkau bukan anak haram, engkau adalah anak Tuhan. Bagi Anda yang pernah dilahirkan seperti itu, katakan begini, aku ternyata anak Tuhan. Ya, aku anak Tuhan. Aku bukan anak yang tertolak, aku anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya. Jadi Tuhan mengenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Hanya manusia yang mengatakan engkau anak haram. Oleh karena apa? Pengertiannya, anak haram itu kalau misalkan lahir sebelum menikah, orang tuanya menikah, disebut sebagai anak haram. No, Tuhan katakan apa? Aku telah menguduskan engkau. Jadi yang pertama tadi Tuhan sudah katakan, aku telah mengenal engkau. Baru di dalam kandungan. Gak cuma mengenal ternyata. Dan Tuhan katakan yang kedua, Tuhan menguduskan. Jadi jangan pernah Anda yang dibully dengan pernyataan-pernyataan bahwa Anda anak haram, Anda anak yang tidak berguna, Anda yang ditolak oleh orang tuanya. Saya katakan, dengar baik saudara. Anda adalah dikenal Tuhan, Anda dikuduskan Tuhan, titik. Jadi statement tentang haram dan ditolak oleh orang tuanya itu patahkan pagi hari ini. Karena itu berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya. Jadi pastikan bahwa ini sudah kau pegang kuat. Kamu luar biasa di dalam Tuhan. Ya, tidak hanya mengenal, tetapi Tuhan juga menguduskan kita. Berikutnya, gak cuma mengenal dan menguduskan, aku Tuhan telah menetapkan, garis bawah yang ketiga, menetapkan. Kalau tadi yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah menguduskan, lalu Tuhan katakan menetapkan. Jadi kita itu dilahirkan ada tujuannya. Anda dan saya dilahirkan Tuhan ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuan. Selalu ada tujuannya. Jadi pahami itu. Lalu yang keempat, engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya kalau nabi di sini bukan nabi yang seperti nabi orang yang besar begitu, bukan ya. Tetapi lebih kepada dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya seperti kita menyelesaikan amanat agung penginjilan, seperti itu ya. Melayani anak-anak di jalanan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi di ayat yang keempat ini kita sudah punya 4 hal, yaitu mengenal, menguduskan, ditetapkan, dan dijadikan sebagai seorang nabi. 4 hal itu. Jadi kalau Anda dikatakan oleh orang bahwa kamu tidak berguna, kamu bodoh, kamu gak bisa bertumbuh, atau mungkin engkau sedang dikutuk oleh seseorang, misalkan kamu akan miskin, kamu tidak akan bahagia, kamu akan menderita, kamu akan mengalami apapun yang dikatakan oleh orang, patahkan itu. Pegang kuat firman Tuhan ini. Saya ulang ya, semua perkataan harus perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau engkau pernah dikutuk orang, engkau bodoh, engkau tidak berguna, engkau tidak mungkin kaya, engkau akan berkekurangan terus, engkau tidak akan berbahagia, patahkan itu saat ini juga. Sebab itu perkataan iblis. Paham saudara? Kita harus berpegang ini, bahwa Anda dan saya dilahirkan Tuhan dalam keadaan sempurna. Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, Tuhan menetapkan, dan Tuhan memakai kita. Pahami itu di dalam diri sendiri.
Makanya kenapa orang selalu mengatakan, aku nggak pede, aku nggak ini karena aku begini, aku nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Itu iblis yang membuat mulutmu begitu. Ya. Sampai ada suatu statement yang mengatakan kalau misalkan ya, anak dilahirkan dalam keadaan orang tua sudah menikah duluan lalu anak baru lahir. Dunia saja menyebut apa? Anak haram toh? Coba lihat bedanya dunia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan engkau aku kenal, engkau aku kuduskan, engkau aku tetapkan. Beda sekali. Iblis begitu jahatnya mengatakan anak haram. Makanya mesti dipatahkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya bisa melihat saudara kalau misalkan Anda lagi DM saya untuk konseling gitu ya, dari bahasanya itu bisa kelihatan. Anda tipe-tipe orang yang seperti apa? Itu bisa kelihatan tuh di situ. Nah, lalu Yeremia ngomong apa itu? Begitu Tuhan mengatakan begitu. Nah, Yeremia ngomongnya apa? Maka Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini bicara tentang apa toh? Ini minder. Aku tidak pandai berbicara. Nah, spirit mindernya ngiket nih sama Yeremia. Gak percaya diri. Mengatakan bahwa aku gak bisa. Aku gak mampu. Aku gagal terus menerus. Aku gak bisa apa-apa. Negatif. Ini spirit minder tuh kayak begini. Aku gak bisa Tuhan. Aku gak pinter ngomong. Aku masih muda. Ini bicara tentang apa? Ini spirit minder saudara. Banyak sekali orang tidak bisa maju, tidak mengalami kemajuan karena minder. Tuhan memberikan kita kepandaian. Itulah kenapa di kitab Amsal ada hikmat dan ada pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu tuh bisa mengalahkan orang-orang pinter menurut versi dunia. Sewaktu saya masih kecil, ya, waktu saya SMP, SMA begitu, secara akademis nilai saya tuh jelek banget dibandingkan dengan ketiga kakak saya. Kakak saya pinter-pinter semua, mereka juara, mereka jago, mereka keren banget sekolahnya. Tapi berbeda dengan saya nggak pernah dapat ranking. Saya punya bapak saya seorang guru matematika, Anda bisa bayangkan aja. Seorang ayah, guru matematika, bayangin aja betapa kerasnya dia ngajarin ngajarin matematikanya itu kalau belum beres sungguh-sungguh nggak ada makan. Kalau belum beres sungguh-sungguh nggak ada main. Belajar bisa berjam-jam. Tapi sewaktu diajarin nggak bisa, dikatakan kamu bodoh. Waktu diajarin dikatakan kamu kenapa nggak bisa belajar dengan baik. Wah, dikatakan bodoh. Hati-hati saudara. Ketika orang tua mengatakan kepada anak, kamu bodoh, kamu gak pintar, kamu gak juara. Orang tua sedang melepaskan kutuk. Makanya jangan heran ketika anak jadinya bodoh beneran. Kalau misalkan anak gak belajar, ya memang gak belajar. Maaf ya, saya mesti ngeblok orang ini. Nah, jadi Anda mesti tahu sungguh bahwa menjadi orang tua hati-hati sekali. Jangan sampai pernyataan orang tua terhadap anak itu memandulkan doa anak. Bisa jadi ya memang pada waktu itu bahwa Anda sebentar ya, saya terganggu sekali dengan jadi kalau Anda mengatakan bahwa anak itu tidak berguna, terkadang orang tua dalam kondisi emosional, betul? Dalam kondisi emosional gak bisa apa-apa. Mengatakan anak gak bisa apa-apa, mengatakan anak bodoh, mengatakan anak ini dan itu. Anda sedang melepaskan spirit, itu kutuk loh saudara. Itu kutuk. Saya ngalami sendiri. Ketika saya punya orang tua pada waktu itu,
Ya saya wajar sih, saya tahu. Karena saya bandel, saya nggak belajar, orang tua saya marah. Tapi coba lihat, ketika kemuliaan Tuhan turun. Nah, bedanya ada hikmat dan pengetahuan itu beda. Makanya beda banget. Ketika hikmat dan pengetahuan itu turun, sewaktu saya mengenal Tuhan, beda banget. Kuliah nilainya bagus. Bekerja posisi bagus. Artinya apa toh? Artinya Tuhan bisa mematahkan itu kutub. Yang pernah diucapkan oleh orang tua, kamu bodoh, kamu gak berguna, gak pinter-pinter. Saat gak pinter beneran, itu ngikat. Jadinya apa? Minder. Secara tidak sadar mengubah perilaku saya. Saya jadi orang tuh takut banget saudara untuk ngomong. Makanya hati-hati sekali para orang tua, ketika engkau marah dengan anakmu, jangan pernah merendahkan anak. Karena yang pertama, ketika engkau mengatakan kamu bodoh, anak itu akan menjadi bodoh. Tidak hanya itu saja. Karakter anak akan menjadi apa? Punya perasaan tidak berguna. Punya perasaan takut untuk ngomong di muka umum. Punya perasaan untuk takut berkembang. Karena merasa rendah diri. Nah, ini kutubnya ngikat. Makanya iblis melepaskan. Kan iblis tahu ya kelemahan kita itu apa. Iblis tahu kekurangan kita seperti apa. Nah, itu dipakai sama iblis. Hati-hati sekali saudara. Ya. Makanya ketika kita ngomong, aku gak bisa. Aku gak berdaya, aku gak bisa. Nah, itu berbahaya sekali. Jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa, aku bodoh. Aku gak mampu, ya jelas aja gak bisa lah. Kalau aku dibandingkan dengan teman-temanku yang lain-lainnya itu gak bisa. Nah, ini mulai minder kan. Gak percaya diri. Hati-hati sekali, itu spirit dilepaskan iblis supaya apa? Kita tidak mengalami kemajuan. Yeremia pun, dia terikat dengan ini, karena apa? Dia tidak mengalami kemajuan. Tapi Tuhan katakan bahwa engkau Yeremia, engkau Kathy, engkau, nama Anda itu semuanya yang ada di live ini, engkau disiapkan Tuhan untuk tujuan yang ilahi, untuk tujuan yang dahsyat. Ya, katakan amin saudara. Minder itu mematahkan doa kita sendiri. Minder bukan dari Tuhan. Mesti dipatahin itu. Jadi kalau misalkan kita tahu kok, kita itu minder, kita merasa tidak berguna. Saya pun saudara, bertahun-tahun waktu saya masih kuliah begitu, saya tuh takut sekali. Kalau saya ditunjuk pelayanan gitu ya, ditunjuk untuk doa gitu. Aduh jangan saya dong. Nah itu. Merasa dirinya gak layak. Sebenarnya waktu kita merasa bahwa aku gak layak. Menganggap aku banyak dosa, aku gak layak, aku belum siap. Itu minder, itu gak percaya diri. Itu yang dilepaskan iblis. Supaya kita apa? Supaya kita tidak dipakai. Iblis itu gak suka kita berkembang. Iblis gak suka kita dipakai dahsyat oleh Tuhan. Iblis mau kita mengalami kematian. Makanya visi iblis apa toh? Membinasakan. Termasuk membinasakan diri kita ini, karakter kita, perilaku kita, talenta kita dibunuh sama iblis. Supaya apa? Binasa, jadi orang bodoh. Ya Pak ya. Seperti halnya, maaf sekali, orang yang minta-minta di pinggir jalan. Masih muda begitu ya, udah minta-minta. Kemarin itu saya waktu jalan begitu ya, saya tuh kasihan banget. Ada anak-anak muda tuh masih muda. Itu dia membungkukkan badannya, dia cuman begini aja, dia mengharapkan orang bisa memberi dia makan atau memberi dia uang. Sadar gak saudara bahwa dia sendiri telah mematahkan dirinya. Dia telah mematahkan tujuan ilahinya di dalam hidupnya. Gak ada saudara yang seharusnya gak seperti ini. Masih muda, Tuhan bisa kasih
pekerjaan kok. Tetapi dia memilih untuk membungkukkan tubuhnya secara fisik. Dan dia telah melumpuhkan mentalnya sendiri. Dan rohnya pun pasti patah, saudara. Kita tuh sebagai orang tua tuh mau kekurangannya seperti apapun, saudara ya. Kalaupun kita dalam kondisi yang tidak baik pun, apa iya kita mau jadi pengemis? Jangankan jadi pengemis, kita berdoa sama Tuhan, memiliki roh meminta-minta aja, itu udah salah kok. Apalagi kalau sampai kita duduk di pinggir jalan gitu ya. Itu bukan profesi, maaf, itu pemalas. Dari roh pemalas itu dilebarkan sama iblis. Iblis itu kalau melepaskan spirit gak cuma satu, saudara. Contoh, dari miskin, roh kemiskinan, lalu kemudian meluas sebagai apa? Dari roh kemalasan, lalu diperluas jadi roh miskin. Begitu ada kemiskinan, jadi peminta-minta. Nah sudah, kalau sudah jadi peminta-minta begitu, susah sekali untuk bisa bergerak. Karena dia sudah lumpuh. Dia sendiri yang melumpuhkan itu. Nah, akhirnya jadinya apa, saudara? Ya sudah, dia membungkukkan badannya berapa banyak, saudara. Orang-orang yang minta-minta, dia senantiasa membungkukkan. Bahkan sampai ada maaf sekali. Dia berperilaku seolah-olah supaya orang berbelas kasihan. Dia membuat, dalam arti tanda kutip, membuat cacat dalam dirinya sendiri. Anda dan saya harus paham firman Tuhan ini. Jangan pernah menyiksa diri untuk sesuatu hal demi bisa makan, demi bisa punya rumah. Berapa banyak para pengemis-pengemis itu di kampung mereka kaya raya. Ya kayak gitu. Mentalnya. Jadi jangan pernah punya mental minder. Jangan pernah punya mental tidak percaya diri. Pegang kuat ini firman Tuhan. Anda dan saya diciptakan Tuhan dahsyat adanya. Termasuk sewaktu kita ini, contoh ya. Ketika doa kita belum dijawab sama Tuhan. Lalu kita mungkin mencari pekerjaan di mana-mana susah gitu ya. Atau kita buka bisnis atau usaha seperti apa gagal terus. Itu mengakibatkan kita jadi ngomongnya negatif. Ya jelas aja gak laku. Karena begini. Orang minder, orang yang merasa gagal, dia akan diliputi dengan keminderannya. Pikirannya pasti negatif. Omongannya pasti negatif. Aku gak bisa. Saya pernah punya waktu pelayanan, saudara ya. Dengan teman-teman saya begitu. Waktu ditunjuk, kamu doa ya. Doa pembuka. Enggak, jangan aku. Lalu terus ngapain? Anda datang ke dalam sebuah pelayanan, tapi begitu disuruh doa, enggak, jangan aku. Loh piye sih? Kita itu dikasih Tuhan kapasitas. Tadi saya sudah kasih contoh. Sewaktu saya masih kecil, dicap sebagai anak bodoh. Hasilnya apa? Rankingnya jelek beneran. Makanya begitu hikmat dan pengetahuan dilepaskan sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu baik, Tuhan mengubah semuanya itu. Bisa kuliah, nilainya bagus, bekerja, posisi bagus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Makanya pahami betul, kenali betul siapa kita ini. Kenali betul. Jangan pernah membiarkan perkataan-perkataan kita itu. Aku gak bisa, jangan aku lagi deh kalau kayak begini. Nah, orang-orang yang gampang kapoan. Untuk segala sesuatu yang gampang kapoan begitu. Aduh janganlah, saya itu gak bisa. Saya itu begini. Itu minder itu. Itu yang membuat kita tidak pernah bisa berkembang. Saya ini punya komsel, saudara. Saya punya 3 komsel. Saya bisa kenal betul anak-anak saya. Saya kenal betul teman-teman saya itu. Mereka-mereka yang mau bertumbuh, mereka-mereka yang betul-betul gak mau bertumbuh. Saya tuh kenal betul satu persatu.
Makanya kalau misalkan di dalam sebuah komunitas itu penting, saudara. Anda harus cari komunitas itu penting. Kita itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengembangkan kapasitas kita itu melalui komunitas. Justru di dalam komunitas itu engkau berkesempatan untuk bisa mengembangkan diri. Ya, kalau di tempat kami itu namanya community of love. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Unity dulu di dalam sebuah komunitas. Kemudian apa? Tumbuh bersama. Nah, ini jangan lupa untuk tumbuh bersama. Tumbuh bersama itu dalam kondisi kamu yang datang minder, gak bisa apa-apa, mau bikin khotbah misalkan, gak memiliki kemampuan yang baik, tumbuh aja bersama-sama. Gak usah takut. Kau pikir Kathy dulu langsung pintar begitu? Enggak, saudara. Bikin doa aja mesti ditulis di kertas. Sebelum menjadi pendoa syafaat profetik, sebelum bisa berdoa begitu, dimulai dari nol, dari ketidaksanggupan, ketidakmampuan. Sampai saya diketawain oleh teman-teman saya, Kathy kalau doa pakai kertas. Biarkan saja. Mau pakai kertas, mau dihafalkan atau seperti apa, kalau itu powerful, kalau roh Tuhan turun atas kita, dahsyat. Makanya doa itu jangan hafalan, saudara. Kalau memang seperti kita baru berlatih, misalkan ditulis di kertas itu, gak apa-apa. Itu baru awal-awal. Yang terpenting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat kuasa daripada Allah itu turun. Ya, kisah para rasul mengatakan, jika roh Tuhan itu turun atas kita, Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita bisa bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke bangsa-bangsa. Siapa bilang gak bisa? Kathy yang minderan ini, kemudian apa? Coba lihat, saudara, sekarang keadaan saya seperti ini. Waktu kecil minder banget, merasa bodoh, gak ranking sama sekali gak, ranking 2, saudara. Cuma ranking 2, kakak saya ranking 1, saya ranking 2 dari belakang. Muridnya 68, saya ranking 66. Sampai bapak saya malu ambil rapot. Tapi seiring berjalannya waktu, hikmat dan pengetahuan Tuhan lepaskan. Detik-detik bapak saya dipanggil Tuhan. Kathy itu yang dicari. Doain papi ya. Suapin papi ya. Kalau Tuhan sudah bergerak dalam hidup kita, semuanya itu patah, saudara. Berapa banyak orang menyepelekan saya? Anda pasti juga pernah ya disepelein orang gitu ya, dikutuk sama orang gitu ya. Saya belajar tentang bagaimana mematahkan kutuk. Sebenarnya minder itu juga kutuk sebenarnya. Saya belajar mematahkan kutuk. Jadi saya tuh ingat-ingat, orang kalau misalkan udah ngomong negatif tentang hidup saya patahkan. Sewaktu saya dulu korban bullying, saya ingat betul-betul nama demi nama orang yang membuli saya. Saya ingat betul nama demi nama itu. Saya ingat betul wajahnya, namanya, perkataannya saya ingat betul. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan, saya sebutin namanya. Dia pernah mengatakan saya ini. Sekarang hari ini aku perkatakan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Orang ini waktu melepaskan kutuk dia tidak kenal Tuhan. Sekarang aku mematahkan perkataan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi atas hidup saya bahkan orang itu. Gitu saudara cara mematahkannya. Karena kutuk yang dilepaskan orang atas hidup kita itu bisa terjadi. Kalau, ada kata kalau kitanya sendiri dalam kondisi tidak siap. Tetapi kalau kita sendiri dalam kondisi dipakai Tuhan dahsyat, orang mau ngutukin kita kayak apa, gak bakalan terjadi. Karena janji Tuhan adalah Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan itu seperti itu. Makanya ketika orang berusaha merendahkan kita, ingat baik-baik.
Yang terpenting adalah hidup kita benar di mata Tuhan. Mau ngomong kayak apapun lah. Kita hidup bukan karena omongan orang, tapi karena Tuhan. Pegang ini aja. Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, Tuhan menetapkan, dan Tuhan memakai kita. Makanya saudara, kalau kita hidup itu jangan memikirkan masalah diri sendiri. Berkembang. Agar supaya apa? Begitu kita punya masalah pribadi misalkan begitu ya, gak gampang frustrasi. Lihat kehidupan di luar. Cara mengasah doa kita. Cara melihat, kan kita tuh kan mesti menguji diri sendiri toh. Kayak saya juga begitu. Waktu lagi doa begitu ya, saya uji sendiri doa saya. Sepowerful apa? Memang Roh Kudus yang kerja, memang Roh Kudus yang bekerja, betul. Roh Kudus yang kerja, betul. Tetapi kita bisa menguji pendengaran kita, cara kita, apakah kita peka atau tidak, diuji. Contohnya, kalau lagi live begini, misalkan saya mengatakan, saya melihat ada seorang ibu begini. Nah, saya kan mesti menguji ini benar dari Tuhan atau enggak ya. Puji Tuhannya besoknya orangnya DM. Bu, kemarin yang ibu bilang itu adalah saya. Nah, berarti benar. Artinya apa? Kepekaan kita sedang dilepaskan oleh Tuhan. Berarti kita sudah mulai peka. Itu loh fungsinya kita menguji. Ya sama. Ujilah dirimu sendiri. Jangan pernah terkungkung dengan omongan orang. Kamu tertolak. Kamu dilahirkan dalam kondisi haram. Itu dunia yang ngomong. Tuhan tidak pernah mengatakan engkau dan aku dalam kondisi haram. No. Tidak ada anak haram di dalam Tuhan. Catat baik. Tidak ada anak yang tertolak di dalam Tuhan. Catat baik. Ini loh, Yeremia pegang ini. Jadi kalau Anda pernah ditolak oleh orang tuamu, Anda harus melakukan pelepasan. Saya pernah saksikan kepada saudara bahwa ada seorang ibu datang kepada saya. Dia sudah menikah sampai 3 kali gitu ya. Menikah 3 kali, bercerai terus begitu. Dan setiap kali dia ketemu sama laki-laki, selalu ada pelecehan seksual. Berarti kan ada yang mengikat dia itu. Berarti ada yang mengikat orang ini. Nah, saya telepon ibunya, saya bilang ibu harus lakukan pelepasan. Karena saya melihat itu ada yang mengikat dirinya. Setiap kali ketemu dengan laki-laki selalu ada pelecehan seksual. Nah, benar kan? Begitu kita melakukan sesi konseling begitu, ada satu kata yang dilepaskan oleh orang tuanya, yaitu maaf sekali. Lonte. Anda tahu kan ya pengertian itu? Itu kan pengertian kasar. Satu kata menghancurkan masa depannya. Satu kata menghancurkan kehidupannya. Berbahaya tidak? Makanya Anda yang menjadi orang tua, kita sebagai orang tua kalau punya anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata bodoh, tidak berguna, tolol. Kata-kata negatif itu jangan pernah keluar. Karena itu akan berdampak nanti pada usia besar. Hati-hati saudara. Bu, tapi kalau anaknya nakal terus bagaimana? Tetap tidak boleh melepaskan kutuk. Anda lihat sendiri tadi saya saksikan. So, waktu saya punya bapak almarhum mengatakan saya bodoh beneran enggak? Bodoh beneran, enggak ranking beneran. Kalau dunia pasti mengatakan, ya iyalah Kathy bodoh, orang enggak mau belajar. Anda tidak pernah mengenal spirit. Nah, ini enggak kenal spirit kayak begini. Spirit kebodohan. Spirit tadi dikatakan tolol, bodoh, tidak berguna, apa saja itu dilepaskan. Itu terjadi. Sama seperti waktu kita mengatakan, aku pengen bunuh diri. Anda sedang melepaskan spirit maut ke dalam diri sendiri. Kayaknya aja cuma ngomong gitu ya. Tapi itu bisa terjadi, saudara. Namanya spirit itu kayak begitu. Iblis bekerja terhadap hidup kita itu lewat spirit yang kita nggak bisa lihat. Amin ya. Jadi jangan pernah mengatakan begini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini bicara tentang apa? Ini lo minder. Enggak, aku nggak bisa apa-apa. Maaf ya, yang lain aja. Nah ini. Padahal firman Tuhan katakan apa? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa.
Mengembang ke kanan dan ke kiri itu bukan tentang fisik, saudara. Ini tentang kapasitas. Coba kalau seandainya saya tidak kenal Tuhan pada waktu saya SMA, mungkin saya akan betul-betul menjadi anak yang bodoh seperti yang dikatakan oleh orang tua saya. Saya akan terikat dengan kebodohan. Pasti kehidupan saya itu, saya nggak punya masa depan yang baik. Karena terikat dengan semuanya itu. Tapi puji Tuhannya, waktu SMA saya sudah kenal Tuhan. Saya tahu bagaimana caranya saya berdoa. Saya tahu bagaimana caranya saya berbohong. Makanya semuanya itu dikalahkan. Itu loh saudara, kenapa ada di kitab Amsal ada kata hikmat, ada kata pengetahuan. Baik hikmat maupun pengetahuan itu bisa mengalahkan orang-orang dunia yang ngakunya pinter. Ya, pinter saja buat apa kalau nggak ada hikmat? Pinter saja buat apa kalau tidak berpengetahuan? Berapa banyak saya nonton sebuah film gitu ya. Itu film tentang teroris. Saya lagi nonton begitu ya. Ini yang saya tonton film loh ya, film teroris. Waktu saya ikuti sebenarnya teroris itu yang seperti apa. Orang-orang yang pinter-pinter semua itu. Wah, mereka hijrah ke suatu tempat begitu. Dicekoin dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak membangun. Makanya saudara, penting sekali kita menutup telinga dan menutup mata untuk pengetahuan-pengetahuan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kenapa ada teroris? Nah, lalu apa? Dicuci otaknya. Ketika dicuci otaknya, hikmat dan pengetahuannya udah gak ada, saudara. Pentingnya kita itu mengalami yang namanya pengenalan dengan Tuhan dengan benar. Sewaktu kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, kita nggak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran. Di dalam film itu, di film teroris itu, mereka dicekoi dengan pengajaran-pengajaran palsu. Makanya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak dekat, gampang sekali dengan hoax. Saya itu paling sedih saudara kalau nonton di platform sebelah begitu ya. Orang sedang berdebat tentang firman Tuhan. Ngapain? Hamba-hamba Tuhan berdebat firman Tuhan dalam kondisi live. Berdebat dengan orang-orang yang sudah meninggalkan agamanya begitu ya. Saling debat, saling mempertontonkan. Oh, Alkitab saya paling benar. Oh, ini. Mungkin penjelasan Anda memang benar. Tapi sayangnya Anda diliputi dengan spirit kebencian. Orang seperti ini gak mungkin kamu menjangkau jiwa. Maaf ya, Anda para pendeta-pendeta, buat apa Anda berdebat tentang firman Tuhan? Menjelek-jelekkan tentang firman Alkitabnya orang lain, Injilnya orang lain. Buat apa? Lakukan aja bagian kita untuk menjangkau jiwa, pakai hikmat dan pengetahuan. Ya, saudara ya. Jangan minder. Anda dan saya dahsyat pakai Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Nih lihat. Tuhan mengubah. Lihat caranya. Tuhan mengubah perkataan Yeremia. Yang tadinya itu dikatakan aku gak bisa ngomong. Aku masih muda. Lalu Tuhan katakan apa? Jangan katakan masih muda. Jangan katakan gak bisa ngomong. Jadi cara mematahkan kutuk itu adalah dengan membalikkan itu. Ya gimana gue mau dapat pekerjaan? Orang gue aja cuma lulusan SMA. Siapa bilang? Saya punya kakak lulusan SMA doang. Tapi dia dipakai dahsyat di perusahaannya. Bahkan dia jadi tangan kanan bosnya. Dia kerja dari pertama sampai seusia ini. Dia gak pernah pindah kerja. Tapi posisi dia bagus. Gajinya bagus, orangnya baik. Melayani Tuhan. Justru dia yang membiayai kami adik-adiknya sekolah. Sampai selesai. Lu siapa bilang? Jangan pernah mengatakan, ya iyalah saingannya banyak. Aku cuma lulusan SMA, aku cuma lulusan SMP. Dibandingkan dengan mereka yang sarjana. Dibandingkan dengan, dengar baik. Kalau Tuhan sudah buka pintu, siapa yang bisa menutup? Ini loh, hati-hati mulutnya.
Oh ya jelas aja saya miskin, saya ditinggalkan oleh suami saya jadi susah saya kerja. Mulut itu dipakai untuk melepaskan berkat. Tuhan bisa membalikkan keadaan, tapi membutuhkan kesepakatan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kalau mulutnya tetap ngomong negatif terus, sama seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus yang begitu ada badai, mereka berada di atas kapal, bisa nggak itu kapalnya tenggelam? Ya bisa. Karena apa? Negatif omongannya. Baru juga badai datang, Tuhan kami binasa. Badainya baru datang dan belum binasa, tapi omongannya apa? Tuhan aku binasa, tolong aku Tuhan. Hati-hati ya, orang-orang yang overthinking. Pikiran-pikirannya negatif terus, omongannya negatif terus. Makanya susah untuk mengalami kemajuan. Terkungkung dengan kelemahan tubuhnya. Gak mau bangkit. Perasaan-perasaan melemahkan begitu ya. Saya itu punya teman, saudara. Saya punya teman, dia laki-laki begitu. Dia itu memang punya masa lalu yang dia kehilangan kasih bapak. Orang yang kehilangan kasih bapaknya cenderung apa? Cenderung minta perhatian gitu. Waktu gede minta perhatian. Terluka kalau misalkan ditinggalkan teman-temannya. Sedih kalau ditinggalkan teman-temannya. Kalau hal-hal yang sepele-sepele misalkan gak diajak makan, gak diundang ke pernikahan atau gak diundang ke acara-acara, sedih gitu. Itu dampak ketika bermasalah pada waktu kecil, dia kehilangan kasih orang tuanya, waktu gede jadinya seperti itu, cari perhatian. Nah, cari perhatiannya bentuknya seperti apa? Tiba-tiba sakit gitu. Minta diperhatiin. Wah, suka sekali disayang-sayang, suka sekali dimanja. Nah, dia melakukan kebohongan demi kebohongan itu. Saya katakan kepada dia, ketika kamu membuat cerita palsu, contoh. Oh, yang tadinya mestinya sehat gitu ya. Terus tiba-tiba, iya nih, aku kok lemes ya, itu kayaknya aku sakit jantung nih. Tuhan, dokter, vonis saya jantung gitu. Aduh gimana ya, ini seperti ini. Nah, waktu ngomong aku sakit jantung padahal sehat, itu kan pernyataan negatif. Dia sedang mengutuk dirinya sendiri dengan pernyataan itu. Hati-hati sekali. Makanya waktu gede dia begitu terus. Makanya penting sekali namanya pelepasan. Penting sekali. Berapa banyak orang-orang, kalau kita pernah menjumpai orang-orang yang minta diperhatikan gitu ya. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit hatinya terluka gitu. Berantem dengan sesamanya. Lihatin aja masa lalunya seperti apa. Makanya perlu yang namanya dilepaskan. Supaya ngalami pembebasan. Karena itu kutuk, saudara. Susah untuk berkembang. Nah, Tuhan katakan apa? Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kutus, haruslah engkau pergi. Sekarang fokuslah kepada apa? Penggenapan janji Tuhan. Jangan cari-cari perhatian. Jangan merasa melo, aku gak bisa. Udahlah, aku gak usah aja. Suatu kali saya bertemu dengan salah satu anak komsel saya. Dia merasa minder karena hasil pada waktu dia dijadwal untuk sharing begitu ya. Dia merasa bahwa presentasinya tuh gak bagus. Dia merasa bahwa gak ada yang mendengarkan. Dia merasa bahwa mungkin banyak orang gak diberkati. Nah itu kan pikiran negatif. Aduh besok-besok lagi gak usah dijadwalin deh sayanya. Saya gak mau saya jadi domba biasa aja. Saya jadi anggota biasa aja. Nah, sadar gak bahwa orang seperti ini mematahkan dirinya sendiri? Firman Tuhan tadi yang dikatakan bahwa sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, itu tidak terjadi dalam hidupnya. Makanya dia mengalami kemandulan terus seperti itu. Gak bisa maju. Gak cuma itu, karakternya akan terbentuk jadi apa? Minderan. Gak percaya diri lagi. Rubah, saudara. Pegang kuat ini firman Tuhan. Anda dan saya diciptakan Tuhan itu dahsyat. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Hati-hati kalau nyanyi lagu ini.
Jangan cuma lagu ini dihafalin liriknya tapi tidak dilakukan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Untuk apa toh? Untuk menyelamatkan keluarga kita. Lah kalau kita itu minderan, mau menyelamatkan bagaimana? Orang menyelamatkan diri sendiri aja Raisa. Bangkit dulu. Bangkit dulu. Caranya bagaimana? Pegang ini firman. Bahwa Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, dan Tuhan menetapkan, serta Tuhan memakai kita. 4 ini mesti kita pegang. Jangan pernah mengatakan, ya kan aku cuma lulusan SMA, ya kan aku kan memang bodoh, ya kan aku kan gak bisa berbahasa Inggris, ya kan aku gak bisa ini, ya pantas saja aku kalah. Ini sudah minder. Ini sudah tidak percaya diri. Makanya dirinya merasa gak layak terus. Jangan dipikir saudara, saya bisa live begini, bisa selancar ini. Sebelum-sebelumnya apakah saya nggak minder? Minder saudara. Tapi Tuhan katakan, Kathy, aku akan memakai engkau dahsyat. Tapi engkau harus mematahkan sendiri dengan doamu bahwa engkau harus mematahkan roh minder itu tadi. Karena minder itu pemberian iblis yang membuat kita tidak bisa berkembang. Ya nggak? Ada orang mengatakan kepada saya begini, Bu, bagaimana caranya saya bisa berdoa? Sementara saya sendiri aja gak pintar berdoa, Bu. Itu minder. Berlatih. Mengapa orang minder? Mengapa orang gak percaya diri? Gak mau berlatih. Kita ini dibawa sama Tuhan itu di musim peperangan. Supaya apa? Kita berlatih. Berlatih menghadapi apapun. Berlatih, saudara. Ya, berlatih. Jangan menghancurkan kehidupan kita sendiri dengan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan negatif yang kita ciptakan sendiri. Aku ini kan anak haram, pantas aja orang gak suka sama aku. Nah itu. Aku kan ditolak sama orang tua. Pertanda anak ditolak sama orang tuanya itu apa? Dia bertumbuh menjadi orang yang minder sekali. Saya pernah melayani seorang ibu. Anaknya masuk rumah sakit jiwa. Lalu kemudian dipindahkan ke rehabilitasi. Anaknya mengalami goncangan kehidupan. Saya tanya, ini kenapa kok anaknya mengalami goncangan kehidupan? Ibunya nggak tahu. Saya nggak tahu, Bu, kenapa anak saya begitu. Lalu saya ajak berdua begitu ya, ibunya ngobrol berdua begitu. Ternyata saya dapatkan adanya berkali-kali si ibu ini mengeluarkan statement bahwa pada waktu dia mengandung anaknya itu, dia pukul-pukul perutnya dengan mengatakan, aku nggak pengen kamu lahir. Kenapa kamu terus lahir? Kenapa? Aku nggak suka punya anak lagi. Kondisi perekonomian lagi nggak baik. Penolakan lagi dilepaskan sama orang tuanya. Makanya sewaktu besar adanya namanya spirit fatherless, hati bapa. Nggak punya figur orang tuanya. Merasa dirinya tertolak. Melamar pekerjaan ditolak kemana-mana, bikin usaha gagal terus. Dengan pasangan hidup berpacaran begitu, putus-putus terus. Karena mengalami spirit penolakan. Bahkan waktu anaknya sudah dilahirkan begitu ya, udah berusia SD gitu, wah suka dipukulin. Karena apa? Dari sejak kandungan sudah ditolak sama orang tuanya, makanya begitu anaknya lahir, tidak ada kasih. Kalaupun ada kasih, kasihnya nggak sempurna. Karena sudah pada waktu mengandung, orang tuanya sudah menolak. Makanya begitu anak itu lahir, cinta orang tua terhadap anak sedikit sekali, nggak sempurna. Jangan heran anak itu kemudian menjadi seperti apa. Dia kehilangan kasih Tuhan. Dia kehilangan kasih Bapa. Dia tumbuh menjadi anak yang hilang, bener-bener hilang. Padahal dia anaknya pintar banget, bahasa Inggrisnya jago banget. Tapi oleh karena orang tuanya dilepaskannya spirit penolakan itu, jadinya seperti itu. Terjadi kemandulan atas masa depan anak. Hilang ingatan lah, sakit toh saudara. Kasihan toh. Makanya Anda saudara yang ikut live ini, Anda yang saya tahu saudara, Anda pernah menolak anak. Saya ingatkan yang ikut live ini, tolong uji saya. Anda yang pernah menolak anak, tolong DM saya.
Jangan sampai anak tidak mengalami pertumbuhan oleh karena perkataan Anda. Semua pernyataan-pernyataan negatif yang pernah dilepaskan itu, patahkan. Termasuk keinginan-keinginan, omongan-omongan pengen bercerai seperti itu, patahkan. Andai dan saya diciptakan Tuhan untuk tujuan yang dahsyat. Ini loh, dikenal, dikuduskan, ditetapkan, dipakai dahsyat. Jangan sampai omongan kita tuh negatif. Semua perkataan-perkataan negatif itu pemberian iblis. Jangan buka celah. Engkau dan aku dahsyat dipakai Tuhan. Yang ngomong ini saudara nih, ini seorang Kathy ini. Kathy ini kayak apa dulunya? Aduh, berantakan saudara. Tapi kalau sudah dikatakan, kalau Tuhan sudah buka pintu, kalau Tuhan sudah kasih promosi, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Yang terpenting adalah terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, sudah. Dipakai Tuhan. Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Yang artinya apa toh? Engkau ini dipakai dahsyat di kampus, engkau dipakai dahsyat di sekolah, engkau dipakai dahsyat di pekerjaan. Jangan minus. Amin. Sekalipun punya orang tua, mungkin secara finansial nggak mumpuni gitu ya, kurang gitu ya, nggak mencukupi untuk sekolah, untuk menyekolahkan anak. Orang tua jangan pernah mengatakan, ya iyalah anakku, aku nggak nyekolahkan anakku, makanya anakku susah cari pekerjaan. Orang tua hati-hati ngomong begini. Saya ingat betul apa kata orang tua saya, sekalipun mami nggak punya uang, tapi engkau harus sekolah. Waktu saya punya mami ngomong engkau harus sekolah, berarti dia punya pengharapan bahwa ketidakberdayaan dia, keterbatasan yang dia alami itu, dia melepaskan kepada anak apa? Engkau harus sekolah. Itu kan yang beriman namanya. Amin. Saya tidak pernah mendengar saya punya mami mengatakan, ya udahlah kamu jadi apa aja lah, pokoknya kamu kerja apa aja lah. No. Ibu saya tidak pernah mengajarkan kamu kerja apa aja lah. Tidak. Dia tahu sungguh ketika ibunya sendiri nggak kuliah, ibunya hanya lulusan SMA, ibunya hanya pedagang di situ. Tetapi karena dia pengen punya anak yang berkualitas begitu, dia melepaskan kata-kata apa? Engkau harus kuliah. Terjadi. Semua itu tergantung dari apa toh? Mindsetnya ini loh. Siapa bilang bahwa kalau perekonomiannya buruk, berarti aku tidak akan punya masa depan? Siapa yang bilang? Semuanya itu dipatahkan dengan doa. Amin ya. Dipatahkan dengan doa. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan lagi minder kayak tadi tuh. Kayak tadi si anak komsel saya tadi itu. Udahlah jangan kasih tugas saya lagi lah. Saya nggak bisa. Nah itu memandulkan dirinya sendiri. Kemampuan lagi diasah, kemampuan lagi mau dicoba, udah mundur duluan. Sama seperti kita, bagaimana kita tidak terima mujizat, kita belum apa-apa, diproses sama Tuhan juga baru dimulai, udah mundur duluan. Perkataan negatif, pernyataan negatif, perilaku negatif, pikiran negatif, semuanya negatif. Gak terjadi mujizat. Kita sendiri yang buat. Ini loh, firman Tuhan katakan, engkau dan aku sudah ditetapkan, dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan. Keadaan saya seperti ini ya karena ini itu. Saya nggak respect saudara, untuk orang yang negatif itu saya nggak respect. Anda harus tahu sungguh, Anda dahsyat dipakai Tuhan. Setiap kali saya pelayanan di anak-anak jalanan begitu saudara ya, mereka anak-anak pemulung atau mereka-mereka yang nggak bisa sekolah dan lain sebagainya, selalu anak-anak itu saya tepuk mudanya. Kamu anak yang luar biasa. Saya berdoa, suatu hari nanti kamu akan bisa sekolah, kamu punya masa depan yang baik. Nah itu, dilepaskan. Sekalipun saya nggak bisa membantu mereka secara finansial, tetapi doa orang benar
Jika itu ada urapan daripada Tuhan, dahsyat. 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya melayani anak-anak pemulung. Waktu itu anaknya itu masih kecil gitu ya. Waktu saya berdoa, ibunya itu menangis. Aduh Bu, saya nggak tahu apakah saya mampu menyekolahkan. Kami ini cuma pemulung. Lalu tangan ibu itu dan tangan anaknya itu saya gandengkan gitu. Ayo kita doa sama-sama. Sepakat minta urapan sama Tuhan. Lalu kita doa itu. Ibu itu tuh ngerangkul anaknya nangis gitu ya. Saya perkatakan, pemulung, siapa bilang bahwa Tuhan tidak memberkati pemulung? Aku perkatakan, hai anak, engkau luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati orang tuamu, kedua orang tuamu akan diberkati Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hey engkau anak, engkau bisa sekolah, engkau bisa kuliah, engkau pasti pintar. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau punya kesempatan buat sekolah. Bahkan engkau dipakai Tuhan dahsyat. Seiring berjalannya waktu saya ketemu beberapa waktu yang lalu, saya tuh sampai lupa. Oh ini anak yang didoakan dulu udah gede banget. Tiba-tiba udah sekolah gitu ya, udah SMA, anaknya cantik banget, bersih gitu. Iya Bu, waktu itu didoain, puji Tuhan ada berkat, ada yang ngangkat dia sebagai anak angkat begitu. Nah kan, Tuhan memberkati orang lain untuk ngangkat dia sebagai anak angkat, disekolahin. Makanya pentingnya melepaskan kata-kata berkat itu supaya apa? Supaya pintu itu terbuka. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Makanya saudara, kalau dengarkan firman seperti ini, jangan sambil lalu. Kalau firman Tuhan didengarkan sambil lalu, percuma saudara. Kathy berasa kayak radio. Firman Tuhannya cuma kedengaran sampai di sini doang, sampai di pintu telinga begini, nggak pernah masuk di sini. Makanya gampang sekali perkataan-perkataan negatifnya keluar. Karena firman Tuhan yang nggak nyampe sini. Kalaupun nyampe di sini, tapi ininya negatif terus, keluar lagi, keluar ke pintu telinga yang sini. Makanya waktu mendengarkan firman Tuhan, dicatat dengan sungguh-sungguh. Oh ya, ini buat saya. Oh ya, ini muatin. Yes Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya kalau dengarkan firman Tuhan begitu saudara. Sebelum jadi hamba Tuhan sampai sekarang pun, saya belajar mendengarkan banyak khotbah gitu ya di YouTube begitu. Saya lepaskan semua pekerjaan saya duduk di meja kerja saya dengarkan pakai headset saya sambil saya nulis. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Ini firman Tuhan. Misalkan contohnya seperti ini ya. Di ayat yang keempat saya kasih tahu cara membaca firman Tuhan begini. Firman Tuhan datang kepada Kathy bunyinya. Sebelum Tuhan membentuk Kathy dalam rahim ibunya Kathy, Teresia Sudarsi ini, nah ibu saya namanya itu, aku Tuhan telah mengenal Kathy, ya Tuhan, ya Tuhan. Aku bangga aku dikenal sama Tuhan. Aku bangga Tuhan, kau mengenal aku waktu aku berada di kandungan ibuku Tuhan. Aku bangga. Nah ini cara baca firman Tuhan tuh kayak gini. Makanya kalau firman Tuhan tidak pernah kita ucapkan kembali, akan terjadi kemandulan. Percuma, saudara. Makanya kenapa kita gak mengalami kekuatan? Karena firman Tuhan tidak pernah diucapkan. Makanya Kathy yang bodoh, dalam arti tanda kutip, yang dulunya bodoh, gak pernah dapat ranking. Aduh, sekolah tuh rasa-rasanya udahlah yang penting dapat ijazah. Tapi tiba-tiba hikmat dan pengetahuan dilepaskan, tiba-tiba bisa baca yang seperti ini. Waktu saya baca ini, setiap kali saya baca ini, hati saya itu selalu nangis, saudara. Kenapa? Tuhan telah mengubah hidup saya. Nah, kalau baca firman Tuhan begitu. Dan sebelum Kathy keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan Kathy. Ya Tuhan, aku kudus di dalam Tuhan. Aku kudus. Ya Tuhan, aku kudus. Tuhan, nah, itu langsung berdoa. Itu firman Tuhan dibaca seperti itu. Ketika engkau lagi jualan, misalkan jualanmu gak laku, jangan pernah mengatakan ya gimana mau laku, sepi begini Tuhan, gak laku Tuhan, jualanku Tuhan, gak makan ini Tuhan. Negatif. Tumpang tangan kepada jualanmu yang gak laku itu. Tuhan, aku percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau akan membukakan pintu. Kalaupun hari ini jualanku gak laku, biarlah aku belajar untuk mengucap syukur ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya kepadamu pasti ada jalan keluar dari jualanku ini ya Tuhan, untuk bisa membayar sekolah anak-anakku.
positif. Milo, Tuhan sudah mengajarkan di ayat yang ke-7. Jangan katakan aku masih muda. Jangan, dengan kata lain, jangan ngomong negatif tentang dirimu sendiri. Amin ya. Minder itu membuat kita lumpuh. Tidak percaya diri itu membuat kita lumpuh. Amin. Janganlah takut kepada mereka, nih loh. Ayat yang ke-8 katakan, janganlah takut kepada mereka sebab aku, kata Tuhan, menyertai Anda dan saya disertai nih loh sama Tuhan. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang bilang kalau kita ini bodoh? Hanya orang-orang dunia yang mengatakan kita bodoh, tidak berguna, ya. Kalau Anda pun dilahirkan dalam kondisi yang cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP, SMA, tapi kalau hikmat Tuhan turun atasmu, engkau pasti dahsyat. Banyak saudara teman-teman saya yang kuliah-kuliah teologi ya, sebelum-sebelumnya mereka cuma lulusan SMA. Tapi begitu hikmat Tuhan turun, dikasih berkat, bisa sekolah teologi. Dan mereka kemudian teman-teman saya pelayanan di luar sana. Jangan mematahkan diri sendiri, saudara. Kalau Tuhan sudah berperkara, siapa yang bisa merendahkan kita? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau minder. Amin. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Anda bisa dipakai dahsyat. Jangan rendah diri, saudara. Makanya kalau dengar firman Tuhan, jangan sambil lalu. Tidur-tiduran. Sambil baca-baca, sambil bersih-bersih. Waktunya bersih-bersih, bersih-bersihlah. Waktunya dengarkan firman Tuhan, duduklah sebagai seorang murid. Karena waktu firman Tuhan sedang dilepaskan itu sesungguhnya pernyataan Tuhan lagi dilepaskan. Coba aja, Anda kalau lagi di rumah, Anda punya tamu nih. Tamu Anda datang. Tapi Anda sibuk. Sibuk di dapur, sibuk ngeberesin rumah. Kira-kira tamunya pulang gak, saudara? Pulang. Karena gak dianggap. Demikian pula firman Tuhan ketika lagi dilepaskan dan gak dianggap. Maka firman Tuhan itu gak pernah hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Dengarkan YouTube khotbah itu jangan tiduran. Duduklah sebagai seorang murid karena Tuhan lagi bicara. Masih banyak yang bertanya, Bu, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Makanya kalau mendengarkan suara Tuhan, jangan sambil nyapu, jangan sambil cuci-cuci, jangan sambil beberes rumah, duduk diamlah sebagai seorang murid. Orang dengerin khotbah cuma sejam doang. 1 jam itu bisa menuntun engkau sepanjang hari. Gak cuma sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan kita. Sampai tua nanti, itu perjalanan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ketika kita duduk sebagai seorang murid. Ya. Masih ada yang terlambat gak kemarin pergi ibadah? Ada gak, saudara? Waktunya dengerin khotbah, masih aja buka-buka HP, buka-buka TikTok, buka-buka Instagram. Saya heran itu. Kalau di dalam gereja masih buka-buka seperti itu, gak usah ibadah, saudara. Latihlah diri sebagai seorang murid. Anda pasti akan powerful. Sudahlah, percayalah, saudara. Gak usah tersinggung kalau saya ngomong begini. Ya. Jadi seorang murid itu mendengar. Murid aja kalau bawel, murid aja kalau bikin kegaduhan di sekolah, di straptop, sama. Sewaktu kita di dalam Tuhan, jadilah duduk sebagai seorang murid. Dengarkan Tuhan bicara apa. Ini Tuhan juga lagi ngomong begitu sama Yeremia. Dengarkan aku Yeremia, supaya engkau gak mengalami kemandulan. Supaya engkau gak mengalami minder. Supaya engkau mengalami pertumbuhan. Supaya engkau dipakai Tuhan dahsyat. Karena aku punya tujuan ilahi di dalamnya. Makanya Tuhan katakan apa? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pula pada waktu kita lagi diproses sama Tuhan habis-habisan.
Tuhan akan pakai kita untuk apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau lagi di Komsel begitu ya, di Komsel Breakthrough begitu, saya tanya, coba ceritain sepanjang minggu ini dapat berkat apa? Diam semua. Gak berani bersaksi. Hati-hati saudara. Ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau lagi ngumpul sama teman-temannya, jangan ngegosip. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Oh iya, saya kemarin begini. Anak saya itu lagi cari pekerjaan, tapi saya belum dapat. Tapi Tuhan berkati saya dengan kata-kata sukacita. Sampai saya akhirnya gak bisa stres. Nah itu kan bersaksi. Bersaksi itu jangan nunggu semua doa kita dijawab dulu baru bersaksi. Enggak saudara. Waktu engkau kuat, waktu engkau bisa melewati badai, waktu engkau gak stres, waktu engkau kuat menghadapi cobaan kehidupan, itu lagi bersaksi. Jangan nunggu kita diberkati dulu, jangan nunggu semuanya berubah dulu, baru kemudian kita bersaksi. Gak usah saudara. Waktu engkau ngalami mujizat, contohnya nih, hari ini nih misalkan, Bu Nifka lagi dapat ayat nih, firman Tuhan yang dahsyat gitu. Diposting di story. Misalkan begini, ditulis begini, sebelum aku membentuk, Nifka, dalam rahim ibunya Nifka, aku Tuhan telah mengenal Nifka. Wah, waktu itu diposting di story. Orang yang membaca story itu tanpa disadari dia mengatakan itu pada dirinya sendiri. Oh iya. Kayak semacam diingetin sama Tuhan. Oh iya ini firman buat aku nih. Buat aku. Ini buat aku. Ya Tuhan ini buat aku. Satu orang memposting firman Tuhan satu. Kemudian di-repost sama temannya lagi. Di-repost sama temannya lagi. Gara-gara satu orang dia bisa memberkati banyak jiwa. Ini namanya bersaksi. Buat apa minder saudara? Anda dipakai Tuhan dahsyat kok. Untuk dipakai Tuhan dahsyat gak perlu jadi kayak Kathy begini, jadi hamba Tuhan begini. Mungkin Anda masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Tetapi lakukan aja hal-hal yang kecil. Makanya kalau bikin story atau posting sesuatu di Instagram, jangan melo. Apalagi nyindir-nyindirin orang. Saya tuh kemarin tuh geli banget ada orang posting begini. Gayanya aja berlebih. Tapi utangnya di mana-mana. Aduh. Anak Tuhan lagi itu yang nulis kayak begitu. Saya yang ngebacanya jadi malu sendiri. Saudara, pakailah Instagram, pakailah semua platform media apa saja yang kalian punya, mau Instagram, TikTok, Facebook, YouTube atau apa. Gunakan itu untuk memberkati orang lain. Justru itu adalah waktunya. Anda yang minder nih misalkan, aduh Bu, kalau disuruh ngomong sama kayak Bu Kathy ya nggak bisa. Oke lah. Gunakan firman Tuhan ini. Gunakan media sosial ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Posting aja firman Tuhan ini. Anda lagi diberkati Tuhan apa, posting aja. Oh ya tadi pagi tuh waktu saat teduh, Tuhan suruh saya nyanyi lagu Hosana, Hosana, Hosana yang maha tinggi. Waktu saya nyanyi lagu itu, saya itu dalam kondisi yang depresi berat. Tapi waktu saya nyembah itu, oh hadirat Tuhan turun memerdekakan saya. Ini postingan seperti ini membangkitkan orang. Tanpa Anda sadari, Anda sedang bersaksi. Anda sedang membebaskan jiwa-jiwa yang terikat itu tadi. Ini loh yang mau Tuhan pakai Anda dan saya begitu. Makanya pikirannya tuh jangan cuma duit aja. Tuhan, utangku belum beres. Tuhan, ini gimana tokoku belum ini. Pakailah firman Tuhan untuk bersaksi. Maka Anda itu kebutuhan apa sih yang gak bisa dicukupkan sama Tuhan? Saya juga punya masalah saudara. Masalah saya juga berat saudara. Nilainya juga miliaran saudara. Berat semua. Tapi pernah gak saya gak pelayanan? Saya tetap melayani Tuhan. Karena pada waktu saya ngomong live begini, sesungguhnya saya ngomong tuh diri saya sendiri. Membangkitkan diri saya sendiri. Nah waktu saya membangkitkan diri sendiri, puji Tuhannya dalam kondisi live begini, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ini kan sambil menyelam minum air. Sambil menyelam memberkati orang. Saya berlatih dengan diri saya sendiri, saya melepaskan berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau lagi saat teduh begini saudara, sesungguhnya saya itu seperti tidak melayani. Seperti ini saya lagi ngomong sendiri berdua sama Tuhan.
Ya kayak saat teduh pada umumnya begitu. Cuman bedanya dikasih teknologi yang bagus sama Tuhan, bentuknya live begini. Makanya saya itu bersyukur sama Tuhan ada platform seperti ini yang bisa memberkati bagi banyak orang. Amin. Ya betul Ibu Nifke. Harus punya keberanian untuk melayani jiwa-jiwa. Sederhana saja. Karena waktu kita lagi ngomong sama orang begini, nih ya. Contohnya misalkan Bu Nifke maaf ya, mungkin gak terlalu berani untuk bicara mungkin. Tetapi hanya karena dia cuma bisa posting ayat firman Tuhan, terus kemudian dikasih firman Tuhan dikit gitu ya. Saya diberkati dengan ini tadi pagi. Saya tadi yang kakinya keseleo, tiba-tiba saya ini. Lah itu. Diberkati Tuhan. Orang lain diberkati. Anda yang tadinya minder, yang tadinya merasa gak bisa ngomong, yang tadinya merasa gak berani ketemu sama orang, dipakai Tuhan dahsyat lewat apa? Tulisan. Nanti lama-kelamaan kau akan dahsyat dipakai Tuhan. Ya enggak? Kalau di kantor ada temenmu yang lagi down begitu ya, tepuk pundaknya begini. Tuhan pasti akan memberkati engkau, percayalah. Tuhan memberkati engkau. Udah ngomongnya gitu aja. Ketika hatimu powerful, ketika hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tadi tuh waktu Bu Seli pegang pundaknya teman kerjanya, Tuhan akan memakai engkau dahsyat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan pasti akan membebaskan engkau. Dahsyat. Yang terpenting apa? Urapan. Tadi itu perasaan-perasaan minder, gak berguna, hilang kepercayaan dan lain sebagainya itu tiba-tiba itu akan luruh dengan sendirinya, saudara. Ya. Bu Linda jangan takut. Kalau misalkan ini lagi ada mesbah keluarga begitu ya, ada pasangannya atau mungkin anaknya gak ngikutin doanya, it's okay. Gak usah minder. Aduh, aku kalau mau ngomong sama pasanganku gimana ya? Aku sendiri aja kayak begini. It's okay. Mulai aja dulu. Kayak iklan apa ya? Mulai aja dulu. Segala sesuatunya itu butuh tindakan, saudara. Amin. Semuanya itu butuh tindakan. Nanti kelama-kelamaan rasa mindermu itu, rasa takutmu itu akan menjadi suatu keberanian yang luar biasa dahsyat. Saya berdoa Bu Seli Atmaja di kantornya dipakai dahsyat, di tempat kerjanya dipakai dahsyat. Bu Nifke dipakai dahsyat untuk tetangga-tetangganya. Bapak Ibu yang ada di live ini dipakai Tuhan dahsyat untuk tetangga-tetanggamu di luar sana. Amin ya. Hari ini nanti praktek ya saudara. Nanti yang tadinya tuh, aduh aku tuh takut banget kalau mau ngomong sama orang tuh takut banget, takut. Mulai belajar melayani 1 jiwa aja per hari. Cuman liatin aja tuh story-nya gitu ya. Mungkin muncul nih misalkan Bu Linda Santoso membaca story-nya siapa gitu atau status WhatsApp-nya siapa gitu. Minta sama Tuhan kepekaan. Tuhan, aku akan doa apa ya untuk temanku ini atau untuk saudaraku ini. Apa ya Tuhan? Tolong aku ya Tuhan. Nah, itu lagi belajar apa? Lagi belajar peka. Lagi belajar peka, saudara. Lagi belajar peka. Oh ya. Bu Su Christian lagi belajar peka. Oh ya Tuhan, aku ngomong apa nih Tuhan untuk tetanggaku ini Tuhan. Aku gak tahu Tuhan harus ngomong apa, tapi tolong Tuhan, tolong aku seperti apa. Nah, belajar saudara, belajar. Nanti lama-kelamaan Tuhan akan membuat kau fasih. Lama-kelamaan ini telingamu tajam. Ya. Oh. Anda dahsyat, saudara. Anda dahsyat. Saya tuh paling suka kalau jemaat proaktif begini ya. Suka sekali. Praktek. Gak perlu yang pelayanan di gereja yang sampai gede-gede itu. Gak perlu. Dipakai Tuhan di tempatmu saja. Ya. Mawar Wijaya juga begitu. Ya, aku mau praktek hari ini. Habis saat teduh sama Bu Keti ini nanti aku akan praktek. Doakan dulu keluarganya. Mungkin belum ada penuaian di dalam keluarganya. It's okay. Mulai menabur benih. Ya, mulai tabur benih dengan doa. Pujian penyembahan. Tabur aja. Tabur. Saya dulu pernah, saudara, waktu saya berdoa di dalam keluarga besar saya gitu, saya ditolak karena apa? Karena saya dianggap sebagai
karena saya memang agak lain, memang saya sudah tidak mengikuti agama mereka. Saya dianggap kayak ada pengajaran sesat begitu pada zaman itu ya, pada zaman itu. Tapi coba, kalau Tuhan sudah pakai kita, yang terpenting adalah siapkan diri kita sungguh. Karena urapan Tuhan itu akan diberikan waktu kita siap. Ya, urapan itu akan dipakai Tuhan siap. Jadi, jangan minder. Saya pun pada waktu saya ditolak sama keluarga saya itu, aduh Tuhan, saya tuh takut banget. Tuhan taruh saya di pojok, paling pojok begitu. Kamu doa. Wah, doa. Terus. Pada akhirnya Tuhan bisa menutup mulut orang-orang. Gak bisa doa tiba-tiba Kathy yang disuruh maju. Amin. Dipakai dahsyat. Jadi Kathy bisa seperti ini. Sebelum-sebelumnya juga sama Bapak Ibu. Gak dianggap. Hikmat dan pengetahuan menyertai kita semua. Amin. Dahsyat. Ayat berikutnya yang terakhir. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Lalu Tuhan katakan apa? Sesungguhnya aku Tuhan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan, aku gak pandai bicara. Tapi Tuhan, aku mau memberkati Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku, biarlah perkataanku ini bukan aku yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus yang menggerakkan mulutku ini. Nah, gitu ya. Nanti Bu Feni Septian nanti ngomongnya begitu ya. Tuhan, aku gak pandai bicara. Aku gak pandai bicara. Bu Indri juga begitu ya. Aku gak pandai bicara, tapi tolong urapi aku. Tolong berkati aku, supaya perkataanku adalah perkataan-perkataan Tuhan. Jangan terjebak dengan masa lalu. Contohnya misalkan, Anda mungkin dulu menjadi orang yang gagal. Teman-temanmu pasti mau tertawakan. Apaan sih lu? Bu Indri, apaan sih lu? Ini contohnya. Apaan sih Bu Indri? Saya tahu kok dosamu banyak itu di masa lalumu. Biarkan saja masa lalu jadi sampah. Engkau menjadi Indri yang baru. Menjadi Indri yang sudah diurapi Tuhan. Menjadi seorang Feni Septiani yang baru. Sebagai seorang Nana yang baru. Gak peduli, sebagai Ana yang baru. Mau masa lalunya seburuk kayak apapun, kalau Tuhan pakai dahsyat-dahsyat aja kok. Dan jangan terjebak dengan semua itu. Karena Tuhan mengatakan apa? Aku menaruh perkataan-perkataanku itu atas setiap perkataan kita ini loh. Ya. Jadi yang ngomong seperti ini bukan kita, tapi Roh Kudus yang bekerja. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau nama demi nama yang ada di live Instagram ini, termasuk yang dengar ada di YouTube. Aku telah mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Lihat, kita ditaruh Tuhan untuk bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Dimulai dari keluarga kita. Kita memenangkan keluarga kita memberkati keluarga kita. Lalu kita dipakai Tuhan untuk memberkati tempat kerja kita. Tuhan memakai kita untuk memberkati tetangga kita, teman-teman gereja kita. Atau Tuhan akan suruh kita di mana? Di pinggir-pinggir jalan mungkin. Untuk melayani jiwa-jiwa, pelayanan misi dan lain sebagainya. Tuhan akan mengangkat kita. Ya. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan. Seperti ini. Ketika firman Tuhan saya lepaskan ini, saya sedang mencabut perkataan-perkataan kutuk orang lain yang pernah dilepaskan kepada saudara. Saya lagi cabut, saya lagi merobohkan kubu iblis yang mencoba untuk membuat kita menjadi mandul, yang membuat kita menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Lagi dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Seperti firman Tuhan pagi hari ini. Lagi dirobohkan kubu kutuk. Lagi dirobohkan pernyataan-pernyataan iblis yang mengatakan engkau tidak berguna, engkau bodoh, engkau gak bisa apa-apa. Lagi dipatahkan ini. Dan lagi ditanam apa? Benih firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku kenal engkau, aku menguduskan engkau, aku menetapkan engkau, aku memakai engkau. Dahsyat. Nah ini lagi dilepasin. Saudara ya. Jadi pagi hari ini Tuhan lakukan apa? Dia mencabut dan merobohkan. Dicabut. Anda yang pernah dikutuk sama orang, mungkin kau waktu menikah dikutuk oleh orang tuamu, kau tidak akan berbahagia. Oh, Tuhan, aku mengasihi orang tuaku Tuhan.
Saya tahu saudara di live ini ada yang pernikahannya tidak disetujui oleh orang tuanya. Dan saya berdoa saudara, Anda yang sudah kenal Tuhan, lepaskan pengampunan atas orang tuamu. Tuhan, aku berdoa, orang tuaku yang mengutuk aku tidak berbahagia dalam pernikahanku. Orang tuaku waktu ngomong seperti itu, dia tidak tahu ya Tuhan. Tuhan, sekarang aku berdoa, aku membalikan pernyataan orang tuaku ini Tuhan. Aku berbahagia, aku melepaskan shalom Tuhan turun atas orang tuaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku merobohkan, aku merobohkan kuasa iblis atas pernyataan kutuk itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hidup berbahagia atas keluargaku, atas pasanganku, atas anak-anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan orang tuaku yang mengutuk aku itu berbahagia juga ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wow, dahsyat ya, dahsyat ya. Amin. Cabut sampai ke akar-akarnya. Saya sebelum saya dipulihkan Tuhan dari skizofrenia, itu kan penyakit mental ya. Tuhan minta saya apa? Pujian penyembahan. Pujian penyembahan aja. Waktu pujian penyembahan, pasti kalau bagi yang punya sakit mental, itu pasti ada berbagai macam halusinasi, delusi dan lain sebagainya, itu seliweran. Baik di telinga maupun di mata. Gitu ya. Makanya kehidupan doa mesti kuat. Anda yang punya sakit mental, yang sudah didiagnosa oleh psikiater, ada yang punya sakit mental, bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Ya, itu bisa dirobohkan. Semua bentuk halusinasi, semua bentuk delusi itu dirobohkan. Makanya pujian penyembahan itu mesti dilepaskan. Anda yang dikutuk oleh orang tuanya tadi, seperti yang tadi saya doakan tadi itu. Praktek ya. Siapa saja yang pernah mengutuk Anda, mau orang tua, orang lain, atau siapa saja yang pernah ngutuk, sebutin namanya, lepaskan berkat, lalu biarkan Tuhan yang membalikkan keadaan. Kalaupun engkau dikutuk orang tuamu tidak berbahagia, lalu kemudian terjadi perceraian, minta ampun saja sama Tuhan, lalu mintakan berkat untuk orang yang mengutuk, berkati saja, hatimu pasti akan dibebaskan sama Tuhan. Paham ya saudara ya? Kalaupun karena kutuk itu bisa terjadi dalam hidup kita, makanya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Sekarang sudah terjadi seperti ini, tapi aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa, aku melepaskan pengampunan ya Tuhan. Untuk orang yang sudah menghancurkan kehidupan saya. Termasuk itu orang tua, sebutin saja. Lepaskan pengampunan. Anda akan dibebaskan. Kutuk itu akan dipatahkan Tuhan pada saat kita lagi dibebaskan. Tapi dengan syarat hatimu lembut ya. Gak boleh sakit, gak boleh terluka, apalagi kepahitan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Lihat betul, Tuhan mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Itu perkataan-perkataan negatif tadi itu, kutuk-kutuk tadi itu. Ya, gak usah takut saudara. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah katakan, janganlah takut di ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka yang mengatakan bahwa engkau tidak bahagia, engkau tidak akan tidak bisa melakukan apa-apa dan segala macamnya itu. Tuhan katakan jangan takut, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lihat loh, menyertai dan melepaskan. Lihat loh, menyertai dan melepaskan tadi itu. Hal-hal yang negatif di dalam diri kita sendiri itu. Rendah diri, gak percaya diri. Ya, lagi dilepaskan sama Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan itu kalau nolongin kita satu paket saudara. Jadi sewaktu saya sakit mental dulu itu, coba Tuhan lakukan apa? Tuhan menyertai dan Tuhan melepaskan. Memang gak gampang, waktu saya dilepaskan butuh waktu kurang lebih 3 tahunan begitu. Ya lebih tepatnya berapa lama saya nggak tahu. Pokoknya 3,5 tahun itu saya nggak pelayanan. Saya lebih banyak pujian penyembahan yang memang gak enak di awal-awal pertama. Tapi begitu sudah dilepaskan sama Tuhan, merdekanya tuh luar biasa banget. Merdeka banget saya. Jadi kalau iblis berusaha untuk mengingatkan memori bullying gitu ya, direndahkan orang dan lain sebagainya, itu udah tersenyum.
Dulu saya takut ketemu sama teman-teman saya yang membuli saya, tapi tiba-tiba sekarang enggak. Saya berani untuk menunjukkan diri, saya jabat tangan, saya tepuk pundaknya begitu, shalom, Bapak, Ibu, shalom. Mungkin mereka kaget, oh Kathy masih hidup. Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Jangan terintimidasi dengan masa lalu, itu sampah, sudah. Kita punya kehidupan. Lihat ya, kita punya masa depan dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Jangan minder, jangan hilang rasa percaya diri. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya. Amin ya. Tuhan dahsyat ya. Ayo kita doa. Kita sudah selesai. Goralarabaya shikaralarabalawala. Oh ya la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahwa pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sedang memperlengkapi kami. Engkau sedang mencabut setiap kutuk. Saya merasa saudara, Tuhan sedang mencabut kutuk. Tuhan sedang berkeliling atas kehidupan saudara pagi hari ini. Tuhan sedang mencabut kutuk di dalam kehidupan Anda secara pribadi. Terima itu saudara. Tuhan, pagi hari ini Kau sedang mencabut setiap kutuk atas jemaatmu yang ikut live ini ya Tuhan, maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Tuhan, ada pembebasan siang hari ini ya Tuhan. Ada pelepasan pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh minder, aku mengikat Engkau, aku mencabut Engkau atas segala kehidupan jemaatmu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralarabaya shikala wala wala wala. Hidup takut akan Tuhan tersematkan atas setiap anak-anakmu ya Tuhan. Hikmat dan pengetahuan turun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan melepaskan kemerdekaan. Terima. Oh ya. Engkau yang pernah dikutuk oleh orang tuamu. Pada saat engkau menikah dan tidak direstui oleh mereka. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan lepaskan berkat untuk orang tuamu yang sudah mengutukmu. Berkati. Mereka sudah tua. Berkati. Berkati. Kalaupun orang tuamu sudah meninggal, tetap jangan doakan orang tuanya karena sudah meninggal. Tetapi balikkan kembali pernyataan kutuk yang sudah dilepaskan itu. Itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun orang tuaku yang sudah meninggal ini pernah mengutukku, tetapi aku percaya kepadamu bahwa Tuhan Allah yang sanggup membalikan keadaan. Aku percaya bahwa kutuk itu mandul saat ini, dan aku diberkati Tuhan. Saudara, saya melihat bahwa ada yang Anda dikutuk miskin. Ada orang yang ngutukin Anda miskin. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, Kau melihat tangan anakmu yang dikutuk oleh orang. Engkau miskin, engkau tidak bisa kaya, engkau akan berkekurangan. Sekarang aku mencabut ya Tuhan atas spirit kutuk itu. Tuhan sedang bergerak saudara. Anda yang dikutuk miskin sama seseorang, Tuhan lagi cabut itu. Terimalah kuasa itu. Oh ya ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mengutuk. Mereka dikatakan miskin, mereka enggak berbahagia, mereka akan berkekurangan. Tuhan, aku mencabut kutuk itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa daripada Tuhan yang bekerja. Engkau berguna dahsyat. Engkau berguna dahsyat dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami diciptakan Tuhan dahsyat. Kami enggak minder, kami enggak rendah diri. Kami dipakai Tuhan dahsyat. Anda yang mengalami penolakan di dalam keluarga, entah itu penolakan oleh orang tua atau tidak pernah bisa diterima, baik di pekerjaan, di dalam rumah, di dalam pelayanan, angkat tanganmu saudara. Saudara dengar baik, Anda luar biasa. Sekalipun orang lain menolak, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, Tuhan tidak pernah menolak. Anda yang
Anda yang tinggal bersama orang-orang yang menolak Anda, terimalah berkat daripada Tuhan ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Lihat baik, engkau punya masa depan, engkau punya pengharapan. Minta sama Tuhan, pulihkan hatiku ya Tuhan, pulihkan jiwaku ya Tuhan. Aku tidak mau terluka dengan perilaku orang lain. Aku tidak mau terluka dengan penolakan itu. Ya Tuhan, aku menyerahkan hati dan jiwaku kepadamu. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Orang-orang yang menolakku ya Tuhan, aku percaya mereka mengasihi aku. Aku percaya mereka mengasihi aku, mereka mencintai aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepas ya Tuhan aku dari ikatan-ikatan di penolakan, roh penolakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat engkau roh penolakan dalam nama Tuhan Yesus. Tercabut atas kehidupan orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Ora la raba ya shikala wala 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 raba. Oh ya la wala 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 raba ya shikara raba la raba. Lepaskan ya Tuhan untuk mereka-mereka yang terikat dengan roh penolakan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku sembah kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang terikat dengan roh bullying ya Tuhan. Mereka yang pernah dibullying oleh teman-temannya ya Tuhan. Mereka yang direndahkan ya Tuhan. Mereka yang dihina ya Tuhan. Sekarang aku mencabut roh bully atas tubuh orang ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang terikat dengan roh bullying ya Tuhan. Pagi hari ini ngalami kelepasan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna pulih dalam nama Tuhan Yesus. Koreba shekera pakara laraba. Engkau berharga di mata Tuhan. Dengar baik, engkau yang pernah dibully waktu kamu sekolah, waktu kamu kuliah, atau waktu dimanapun engkau yang pernah dibully, engkau mengalami kelepasan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalami pembebasan. Koraba shekera pakara laraba. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kau dahsyat, kau dahsyat, kau dahsyat. Ayo ucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan saudara. Koraba shekera laraba laraba. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku puji kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Yes, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Haleluya. Ku puji kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan haleluya. 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 Kita sudah menjadi jiwa yang merdeka. Katakan aku sudah merdeka. Aku sudah pulih. Aku gak minder. Aku gak rendah diri. Aku dahsyat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Ayo kita doa tutup saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau telah membebaskan kami satu persatu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkeliling atas segala kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mengurapi kami ya Tuhan. Kau sudah melepaskan kami, Kau sudah membebaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami hidup bukan kata orang lain, tapi karena kata-kata Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membangkitkan semangat kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan. Diberkati Engkau dengan pekerjaan baru. Dalam nama Tuhan Yesus.
Pintu-pintu keuangan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati senantiasa. Oh, ralaba shekara para. Oh, Tuhan akan memberkati engkau dengan segala keuanganmu. Pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah tahun tiba-tiba. Ini adalah tahun kesembuhan. Ini adalah tahun kemerdekaan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa Allah yang sempurna atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan bagi Yesus Kristus Allah kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati pekerjaan kita, diberkati usaha kita, diberkati keluar masuk kita, bahkan diberkati pelayanan kita. Semua keluarga kita diberkati dan urapan Allah yang baru turun bagi setiap kita. Mari yang percaya dan bersuka cita pagi hari ini katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu besok pagi ya. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. God bless you all.